waktunya untuk mengikuti webinar dari Koneksindo dan Aksis. Untuk topik kali ini kita akan difokuskan pada solusi audio dari Aksis dan nanti dibantu oleh Pak Yudo. Oke, kita langsung aja dan saya serahkan selanjutnya opening speech dari Bu Rusi selaku Channel Manager dari Aksis. Terima kasih Christian. Selamat pagi semuanya, teman-teman dari distributor maupun teman-teman dari partner yang sudah join di pagi ini. Semoga semuanya sehat selalu ya Pak atau Ibu. Jadi saya kalau kita nggak berhadapan, saya nggak tahu juga nih kalau kita gimana. Apakah ada yang sudah berpengalaman dengan Aksis, pernah pakai Aksis, atau ini baru pertama kali join di acara kita. Jadi saya akan share mengenai siapa sih Aksis, tentang Aksis secara worldwide maupun di Indonesia. Jadi Aksis berdiri sejak tahun 1984 di Swedia. Jadi kami adalah perusahaan dari Eropa di Swedia. Sampai saat ini dengan perkembangan yang terus berlanjut, total per Q1 tahun 2020 tahun ini sudah lebih dari 3.700 employee di lebih dari 50 negara secara global. Kemudian dengan total sales tahun lalu itu mencapai sekitar 1,3 miliar USD. Dan berkembangnya waktu, kami memang banyak melakukan ekspansi. Jadi masuk ke solusi-solusi sehingga di beberapa tahun terakhir, Aksis Group Companies kita mengakuisisi beberapa analog, yaitu Citylog, itu analitik untuk transportasi. Kemudian 2N ini adalah untuk solusi untuk audio untuk public announcement PA. Nah, jadi ekspansi ini akan terus dilakukan oleh Aksis sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari solusi yang dibutuhkan. Nah, mengenai eksistensi kita di dalam jalur distribusi, di sini saya menjelaskan bahwa secara global jalur distribusi kami sama, yaitu melalui distributor, dalam hal ini adalah Koneksindo, kemudian melalui reseller, rekan-rekan semua, sistem integrator, baru layernya masuk ke end user, ke customer. Jadi ini adalah step yang memang selalu kita lakukan secara global. Ini sudah pasti. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya kita masuk ke user atau masuk langsung ke SI. Jadi semuanya ini kita lakukan sesuai komitmen. Kemudian untuk keberadaan kita saat ini, kita semua ini jadi bukan hanya di kamera, tapi kita masuk juga ke audio, analitik, dan akses kontrol. Dan itu akan dibahas di slide-slide berikutnya oleh Yudo. Next slide. Boleh ya, oke. Untuk di Indonesia sendiri, kami sudah ada sejak tahun 2012. Jadi dengan berkantor di WTC 5 di Jalan Sudirman. Kemudian tim kami memang nggak terlalu besar, jadi ada kira-kira 4 orang saat ini, dan kita mempunyai tim support untuk memberikan pre-sale support dan sebagai advisor untuk mendukung distributor kita. Jadi setiap layer itu kita punya support yang masing-masing saling membantu. Nah, kemudian untuk partnership tadi sudah dijelaskan melalui distributor, reseller, atau sistem integrator. Kemudian segmen fokus, seperti teman-teman ketahui, bahwa solusi surveillance masuk ke semua lini. Jadi kita masuk ke critical infrastructure, oil and gas, smart city, airport, manufacture, retail, government. Jadi sebenarnya semua industri itu memerlukan surveillance. Jadi ini adalah basic dari perkenalan kami. Jika teman-teman selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudo untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai solusi audio. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan,
silahkan di type di chat di sini supaya nanti pada saat selesai kita akan bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih. Yudo, silahkan. Ya, terima kasih Bu Rusi. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke. Selamat pagi rekan-rekan partner sekalian dari Koneksindo. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sesi kali ini untuk sharing dan juga berbagi informasi terkait solusi audio IP dari Axis. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayudo. Saya adalah Sales Engineer dari Axis Indonesia. Di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan lebih saya tekankan, yaitu adalah untuk secara produknya sendiri, serta aplikasinya baik untuk skala besar maupun skala yang lebih spesifik, misalnya untuk security. Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya sudah saya sebutkan, hari ini kita akan fokus ke audio solution, khususnya adalah audio solution yang ditawarkan oleh Axis. Sebelum kita masuk ke membahas audio solution sendiri, saya ingin sedikit diskusi atau mungkin berbicara soal beberapa challenges atau tantangan yang biasa dihadapi oleh rekan-rekan, terutama di industri video surveillance. Yang pertama, karena memang secara solusi umum video surveillance itu mungkin 11-12, jadi beberapa kompetisi itu lebih berfokus kepada price competition seperti itu. Kemudian karena kembali lagi karena memang secara fitur 11-12, maka biasanya antara satu partner dengan partner yang lain atau satu kompetitor dengan kompetitor yang lain itu secara diferensiasi dan uniqueness-nya kurang. Nah, efeknya adalah sangat sulit untuk mengembangkan revenue atau pendapatan karena kompetisinya cukup ketat. Dan juga karena memang secara fitur dan juga solusi yang diberikan tidak berbeda jauh, maka customer sendiri agak sulit untuk bisa loyal. Biasanya mereka cukup mencari yang mungkin lebih murah atau secara umum ada beda sedikit gitu. Jadi sangat mudah untuk customer berpindah-pindah secara cepat seperti itu. Nah, karenanya di sini Axis mencoba menawarkan solusi yang lebih dari sekedar kamera, lebih dari sekedar video, dan lebih dari sekedar security. Harapannya adalah dengan kita memberikan solusi lebih dari kamera dan video, maka kita bisa memperluas pasar yang bisa dijangkau. Sekaligus bergerak dari awalnya hanya fokus di video saja menjadi solusi yang bernilai memberikan nilai lebih atau value based solution. Dan juga selain kita ingin menambahkan memperluas pasar dari rekan-rekan sekalian, Axis juga ingin memberikan solusi audio yang juga bisa membantu video yang sudah ada. Jadi bukan hanya memperluas lalu videonya ditinggalkan begitu saja. Dan efeknya adalah karena video solusi yang diberikan memiliki nilai lebih dari audio, maka diharapkan customer juga bisa lebih loyal. Tapi biasanya saat ada solusi baru yang ingin kita bicarakan atau ingin digunakan oleh users atau partner sendiri, ada beberapa hal yang menjadi concern atau kesalahpahaman dari audio khususnya. Yang pertama adalah saya bukan audio expert. Jadi kita bahas secara cepat, apakah salah satunya ada di pikiran rekan-rekan, yaitu bisa dijawab sendiri. Yang pertama adalah saya bukan audio expert, lalu audio ini nggak ada di segmen yang saya kerjakan. Dan juga selama ini nggak ada kok request dari customer terkait audio. Dan juga secara instalasi juga saya harus belajar lagi, saya harus mencari informasi lebih lagi dan memiliki keterampilan yang secara level itu sangat spesifik terkait audio sendiri. Apalagi maintenance-nya juga sulit. Nah, inilah yang mungkin mencegah rekan-rekan untuk berpikir, mungkin saya bisa jualan audio. Tapi karena ada pikiran seperti ini, maka jadi agak sulit untuk dilakukan. Sebelum kita membahas secara spesifik IP audio access, saya ingin sedikit bicara soal public address system. Jadi public address system adalah berdasarkan definisi adalah suatu sistem elektronik yang terdiri dari mikrofon, amplifier, loudspeakers, dan peralatan-peralatan lainnya. Dan secara aplikasi, memang sistem PA ini atau public address ini digunakan di banyak sekali kondisi.
event yang mungkin tidak terfikir, misalnya live concert, conference, dan juga paging and announcement. Walaupun memang basicnya adalah menyebarkan suara, tetapi memang untuk PA sendiri tidak digunakan pada saat konser, misalnya di live concert ini, tapi lebih untuk pemberitahuan sebelum konser. Di conference juga sama. Dan yang memang umum digunakan untuk public address adalah paging dan announcement, artinya pengumuman-pengumuman pada halayak ramai. Nah, secara market sendiri, audio sendiri bisa diterapkan di mana aja sih? Ada banyak market yang bisa dicontoh untuk atau diterapkan public address ini. Yang pertama pabrik, itu adalah untuk pengumuman misalnya waktu istirahat, atau ada pengumuman terkait jam kerja, dan sejenisnya. Kemudian tentu saja di mall misalnya, atau di pusat perbelanjaan, kalau untuk informasi terkait kalau ada orang hilang, atau ada promo, ada diskon, dan lain-lain. Serta juga di sekolah terkait informasi pembelajaran, lalu mungkin di area tertentu mau dikasih background music, dan juga pada misalnya saat listening course atau pelajaran yang berkaitan dengan listening, maka public address bisa digunakan juga untuk sumber materinya. Sekarang sebelum masuk ke IP audio, terutama milik Axis, sedikit untuk pembanding supaya kita tahu apa sih bedanya traditional PA system itu dengan IP yang nanti akan kita bahas. Jadi perangkat sistem input dari analog itu bisa terdiri dari beberapa source, misalnya microphone console, lalu juga ada mic, nirkabel, dan juga beberapa sumber player. Nah, ini akan terhubung dengan mixer yang menggabungkan source-source ini. Dan dari source ini outputnya akan dimasukkan ke amplifier untuk menguatkan power dari output dari audio mixer. Dan dari mixer ini akan didistribusikan ke speaker. Kenapa perlu amplifier? Karena pada dasarnya biasanya speaker itu jaraknya jauh-jauh. Seperti itu. Jadi memang kalau dilihat, mungkin saya back lagi, kalau dilihat ini perangkatnya cukup rumit ya, ada beberapa part seperti itu. Dan ada hal-hal juga terkait hitungan impedansi, power, dan lain-lain yang harus diperhatikan. Serta jenis kabel yang harus diperhatikan supaya menghasilkan suara yang terbaik. Nah, efeknya apa sih dengan komplikasi dari kerumitan dari PA yang sebelumnya kita lihat tadi? Nah, ini bisa dilihat ya. Contohnya kayak seperti kabel kusut seperti itu. Kenapa sih bisa kita analogikan? Karena memang cukup rumit. Ada banyak hal yang harus kita jadikan perhatian apabila kita ingin menawarkan public address. Yang pertama adalah unstable audio quality. Jadi kualitas audio ini memang tegangan sinyalnya ini dinaikkan oleh amplifier dan juga diturunkan oleh transformator yang ada di dalam speaker. Terkadang untuk menjaga kualitas suara ini tidak mudah seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin dari awal saat pengetesan bagus, tapi lama kemudian itu dia mengalami penurunan karena memang kualitas amplifiernya atau kabelnya dan lain-lain. Selanjutnya adalah maintenance. Pemeliharaannya ini rumit. Karena memang seperti tampilan slide berikutnya, kita banyak sekali komponen yang harus kita awasi. Dan juga untuk menghasilkan fungsi atau fitur lain, itu harus ditambahkan perangkat lagi yang lebih banyak. Jadi untuk pengembangan pun akan jadi lebih rumit. Lalu kompleksitas operasi. Peralatan yang banyak ini juga menghasilkan kompleksitas tertentu. Jadi kita harus mengakses banyak sekali device pada saat kita ingin mengatur hasil outputan. Misal, suatu kali kita ingin mengecek kenapa suara di area tertentu itu jelek. Apakah bisa dicek dari amplifiernya kah? Atau dari dari source-nya kah? Atau dari sumber awalnya kah? Itu jadi harus dicek satu persatu. Kemudian kesulitan untuk memiliki zona yang cukup banyak gitu. Jadi jumlah zona ini sangat dipengaruhi oleh jumlah amplifier. Jadi kita tidak bisa serta-merta menambahkan zona tanpa menambahkan perangkat-perangkat baru seperti itu. Dan juga berkaitan dengan zona, sangat sulit untuk mengatur atau mengubah zona dari suatu speaker. Jadi misal kita punya speaker yang memang zonanya di zona A, speaker yang lain ada di zona B. Nah itu kalau mau kita tukar, itu sulit sekali untuk dilakukan karena berkaitan dengan physical wiring atau pengkabelan secara fisikal.
Dan juga tentunya konten yang terbatas, karena memang sebagai sistem PA, kontennya hanya dari mic atau dari radio atau seperti apa. Nah, ada kalanya itu tergolong cukup agak sulit gitu untuk dikembangkan lagi. Dan yang terakhir adalah limited use. Jadi memang karena memang biasanya PA analog ini sifatnya private atau terpisah dari sistem lain, maka penggunaannya juga menjadi sangat spesifik. Dan untuk partner sendiri tentunya mengalami juga kesulitan dalam mempromosikan atau menawarkan PA solution. Yang pertama tadi adalah kompleksitasnya, karena memang tadi sudah rumit, artinya harus belajar sistem baru dan harus mengerti masing-masing parts-nya. Kemudian perlu professional skill juga, dan juga adalah kesulitan untuk menggabungkan dengan solusi yang mungkin rekan-rekan sudah tawarkan sebelumnya, yaitu adalah video security. Jadi memang dia terpisah gitu loh. Kita tidak bisa memberikan solusi atau nilai lebih dari video kita dengan audio solution. Nah, setelah kita bahas yang jadulnya, nih yang versi tradisionalnya, kita akan masuk ke Access Network Based Public Address. Apa sih bedanya? Jadi secara umum, kalau misalnya tadi kita lihat dari pusat kontrolnya dulu deh, dari pusat kendalinya. Sebelumnya kita melihat bahwa di back end dari analog audio itu biasanya menggunakan perangkat yang sangat berlapis. Ada beberapa perangkat untuk memanage amplifier, mungkin ada mixer dan lain-lain. Sementara untuk solusi yang full IP audio itu Axis memiliki Axis Audio Manager Pro. Dan disinilah perbedaannya dengan versi tradisional, di mana semua pengaturan dilakukan dari satu software saja. Jadi hanya satu platform, hanya satu tampilan, itu sudah bisa mengontrol banyak sekali hal. Baik itu manajemen dari multi audio source, mau itu menggunakan mic, sistem telepon IP, lalu file audio, input mic dan line, serta streaming internet. Jadi kalau dibandingkan dengan sistem tradisional, Axis Audio Manager Pro sudah menyertakan fungsi mixer yang bisa menggabungkan source-source ini. Dan juga kita bisa membagi speaker-speaker ini berdasarkan zona-zona yang ingin kita terapkan seperti itu ya. Baik itu dari satu speaker ataupun beberapa speaker sekaligus. Dan setiap perangkat audio bisa menjadi bagian dari beberapa zona. Artinya kita bisa memiliki satu speaker ini misalnya suatu kali dia akan memberikan pengumuman terhadap zona A. Sedangkan apabila kita ingin memberikan pengumuman yang lebih luas, maka kita bisa juga memasukkannya ke dalam zona yang lebih besar. Seperti itu. Jadi memang fleksibel sekali. Misalnya di sekolah, setiap ruang kelas bisa menjadi zona individu, dan juga banyak ruang kelas juga bisa menjadi bagian dari satu zona. Jadi kayak ini ya, kita punya zona di kelas, lalu ada zona lainnya untuk, ya. Jadi misalnya ini zona di kelas, lalu kita gabungkan menjadi zona ruangan, seperti itu. Dan juga bisa digabungkan menjadi satu zona di area kampus atau area sekolah. Dan juga kita bisa menyiarkan campuran konten audio ke setiap zona atau grup zona. Jadi satu zona tidak hanya spesifik terhadap satu source saja. Dan juga kita bisa Axis Audio Manager sendiri ini memiliki kalender yang sudah embedded dan juga scheduling bawaan. Jadi pada misalnya gini, kita terbiasa memberikan pengumuman terkait istirahat atau ada pengumuman tertentu yang biasa dibunyikan, itu jam-jam tertentu itu bisa di-scheduling langsung di aplikasi ini. Dan juga apabila memang ada pengumuman yang kita sudah tahu jadwalnya kapan, hari apa, jam berapa akan kita sampaikan, itu bisa kita bisa terapkan juga di Axis Audio Manager Pro ini. Dan juga kita bisa memberikan urutan prioritas dari konten yang ingin kita terapkan. Dan juga tentunya yang menarik adalah si Axis Audio Manager ini dia memiliki audio device health monitoring. Artinya kita bisa mengetahui status dari masing-masing perangkat, itu tidak perlu melakukan pengecekan secara langsung. Jadi begitu ada speaker yang rusak atau mati atau tidak bisa diakses, maka kita bisa langsung mengeceknya gitu. Artinya kita sudah tahu lebih dulu tanpa harus mendatangi lokasi untuk mengecek satu per satu. Nah, berdasarkan solusi yang tadi kita tawarkan, Axis sendiri pada umumnya membagi market di audio ini menjadi dua. Yang pertama adalah audio for security and safety,
di mana fokusnya adalah yang pertama untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, yang fokusnya adalah memprotek properti. Jadi kinerjanya dengan menggabungkan kamera dengan speaker. Jadi apabila misalnya kamera mendeteksi sesuatu, maka speaker akan bereaksi. Yang kedua adalah terkait safety announcement, yang lebih mengingatkan orang-orang untuk melakukan atau menjaga keamanannya masing-masing. Gitu. Itu adalah safety announcement. Dan yang ketiga adalah audio for operational efficiency. Jadi misal untuk pengumuman di toko atau informasi terkait waktu tutup atau ada renovasi, jadi lebih ke kenyamanan pelanggan. Itu memang salah satu juga yang bisa diterapkan dengan Axis Audio Solution. Apa benefit dari penggunaan IP teknologi di audio system? Yang pertama adalah kemudahan dalam skalabilitas dan fleksibilitas. Artinya, pada misal kita memiliki suatu solusi dengan jumlah speaker tertentu. Lalu, apabila ada tambahan gedung dengan kebutuhan speaker tambahan, maka cukup dengan menambahkan speaker dengan switch tentunya dan terhubung dengan jaringan yang sama dalam Axis Audio Manager. Gitu. Jadi bisa dibilang cukup simpel untuk pengembangannya. Dan ini juga zonanya tidak terbatas pada lokasi di mana dia diinstal. Kita bisa menggabungkan dari beberapa speaker menjadi satu zona tertentu yang ingin juga kita terapkan atau ingin kita gabungkan ke dalam satu zona seperti itu. Pada dasarnya semua fitur yang tadi dilakukan itu bisa dilakukan di audio analog, tetapi memang secara wiring lebih rumit dan tentunya menimbulkan biaya yang jauh lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah dalam sistem berbasis jaringan, apapun format sumber audio itu akan diterima oleh audio manager dalam format digital. Artinya, secara kualitas dia akan terjaga. Dan sinyal audio ini dikirimkan ke speaker dalam format MP2. Artinya, dari speaker ini ke audio manager sampai ke speaker ini, dia akan terjaga kualitasnya karena formatnya digital. Dan di dalam speaker juga sudah ada digital signal processing dengan audio profile yang bisa mengoptimalisasi hasil suara, apakah itu dari speech atau dari musik. Jadi dibedakan kalau dia memutar musik atau ada orang ngomong atau ada musik yang dialunkan seperti itu. Itu dia memiliki profile yang berbeda dan sesuai dengan kebutuhannya. Sudah kita tahu solusinya sekilas, lalu bisnis opportunity-nya di mana? Nah, ini adalah ada banyak sekali peluang bisnis public address di berbagai segmen. Yang pertama adalah pusat perbelanjaan dan department store, lalu di sekolahan, di pabrik-pabrik, hotel rumah sakit, serta adanya notifikasi massal untuk smart city atau safe city. Tentunya banyak sekali solusi video yang sudah ditawarkan di market-market ini, tetapi dengan adanya IP ini, itu bisa memberikan nilai lebih terhadap solusi tersebut. Sedikit informasi terkait IP audio system. Jadi IP audio public address tidak bisa digunakan untuk file alarm sistem utama. Artinya, kalau misal suatu sistem memiliki file alarm itu tidak boleh hanya terhubung dengan public address IP audio. Karena memang untuk solusi ini biasanya ada sertifikasi khusus. Tetapi apabila memang speaker IP yang sudah ada ingin dijadikan sumber suara tambahan selain speaker yang memang untuk fire alarm, itu masih bisa diterapkan. Hal ini salah satunya dilakukan juga di Australia. Nanti akan saya share untuk solusinya, untuk untuk case-nya, successful case-nya. Kita sudah tahu secara solusinya. Sekarang saya ingin memperkenalkan soal produk-produk dari Axis Network Audio. Jadi secara variasi produk itu memang cukup banyak ya. Yang pertama kita punya kamera horn speaker, lalu ada kamera wall, kabinet, dan juga ceiling. Memang masing-masing saat ini kita memiliki satu tipe untuk masing-masing model. Dan untuk saat ini yang bisa outdoor hanya satu, yaitu adalah horn speaker dengan Axis C1310E. Dan ini juga memiliki power yang lebih kuat ya dibandingkan dengan speaker lainnya. Maaf.
Ya, jadi kemudian kita ada speaker untuk wall mounting, dan kalau misalnya mau taruh ceiling juga bisa, C1410, karena ini sangat dan simple sekali. Dan juga dia sudah memiliki PIR sensor. Dia juga bisa diterapkan misalnya di pintu, misalnya kalau ada orang masuk, lalu dia akan memberikan informasi tertentu. Dan juga kita ada Axis C1004E di kabinet yang biasa ditaruh di pojokan ya, atau di sudut, dan Axis C2005 untuk di ceiling. Selain dari speaker sendiri, kita ada untuk shift mic-nya. Kebetulan ini memang dari 2N yang memang sudah kita akuisisi. Axis sudah mengakuisisi 2N, jadi speakernya juga untuk shift mic-nya sudah bisa terintegrasi. Kemudian kalau memang ada kebutuhan kita ingin mengkombinasikan IP solusi audio dengan yang sifatnya analog, itu kita bisa menggunakan Axis C8033 Network Audio Bridge. Ini adalah untuk menggabungkan input analog dimasukkan ke sistem IP, atau kita punya speaker IP, kita punya speaker analog dan kita ingin gabungkan sistem IP kita dengan output analog tersebut. Itu juga bisa menggunakan perangkat yang sama. Jadi dia punya in dan out di sini. Kalau memang speaker situ belum punya amplifier, maka kita bisa menambahkan Axis C8210. Jadi yang ini nggak perlu kalau memang kita punya speaker yang powernya 15 watt dan kita ingin menggabungkan speaker analog tersebut ke sistem IP kita. Itu kita menggunakan Axis C8210. Dan ini PoE, jadi memang instalasi sangat mudah sekali, tidak ada daya tambahan yang dibutuhkan. Baik ini itu semuanya PoE. Dan juga speaker-speaker Axis juga semuanya PoE. Dan untuk software sendiri atau servernya kita ada Axis C7050. Mungkin di akhir tahun ini akan keluar yang Mark II, ada update di situ. Intinya adalah ini adalah software server included software seperti itu. Tapi untuk Axis Audio Manager Pro akan kita bahas nanti ke depan. Ada sesinya sendiri. Kelebihan Axis Solution itu apa sih? Nah, ini ada 4 kita bagi. Yang pertama, simple installation, diversified configuration, easy integration, dan intelligent edge. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simple installation. Kenapa simple? Karena semuanya di-power atau diberi daya oleh PoE. Dan juga all-in-one solution ini membuat strukturnya menjadi sangat sederhana sekali. Hanya dari PC, connect ke jaringan, lalu ke speaker. Dan juga dengan Axis Audio Manager Pro, dia sudah punya fitur mixer dan juga matrix. Dan karena memang dia dibangun di jaringan IP, maka tentu saja ini bisa sangat mempermudah dan jadi tidak perlu ada belajar baru lah gitu. Jadi udah kenal kok dari back-end, jaringan, kamera, misal kalau di video solution. Maka di IP audio itu menjadi back-end, audio Axis Audio Manager Pro, lalu jaringan, lalu ke speaker. Itu sangat cuma ganti alatnya doang gitu. Jadi secara skema, secara instalasi itu sangat mudah. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tradisional atau misalnya ada solusi juga yang menawarkan, ini juga kami juga IP. Tetapi biasanya yang IP itu hanya di amplifiernya saja. Jadi di amplifiernya ini bisa terhubung dengan komputer, misal seperti itu. Sedangkan speaker lainnya itu masih menggunakan skema yang sama dengan tradisional. Yang pastinya lebih rumit daripada sistem IP standar. Kenapa sih kenapa sih IP itu sangat menjadi memiliki nilai yang lebih gitu? Karena tentu saja wiring dari speaker standar analog itu cukup rumit karena kita perlu mengatur atau menghitung impedansinya baik itu seri ataupun paralel. Sedangkan dibandingkan dengan PoE kabel Axis ini sangat mudah sekali, cukup colok langsung bisa diaktifkan. Lalu berikutnya adalah diversified configuration. Artinya kita bisa memiliki banyak sekali opsi untuk solusi atau kebutuhan dari partner atau kebutuhan dari end user. Misal user punya site baru, maka kita bisa pasang full IP untuk new sites. Sedangkan kalau misalnya memang ada hybrid system dengan analog, kita bisa menambahkan tadi ada network bridge. Kalau speaker kita bisa kasih network amplifier. Sedangkan kalau memang bridge ke amplifier yang sudah ada, itu kita bisa hubungkan dengan network bridge. Jadi bukan berarti ada barang baru maka barang lama bisa dipakai, enggak. Kita masih bisa memanfaatkannya dengan mudah.
Kemudian adalah end-to-end audio solution. Jadi audio solution yang diberikan oleh Axis memang full dari belakang sampai ke depan. Kita menyediakan perangkat yang end-to-end. Dan terutama karena softwarenya ini cukup mumpuni dan memiliki fitur yang sangat banyak, itu bisa diterapkan di satu site, instalasi, setting, dan sangat mudah. Tapi kalau memang ada integrasi yang dibutuhkan dengan third party, itu bisa juga dilakukan. Misal dengan SIP PBX. Dengan adanya penerapan SIP PBX, maka dia bisa menjadi input. Hal ini, contohnya kita bisa terapkan, misal ada operator yang memiliki IP telepon, maka dengan menekan extension tertentu, dia bisa memberikan pengumuman ke zona tertentu, seperti itu. Jadi bisa kita mapping antara extension dengan zona dari speaker yang kita gunakan. Dan perangkat SIP lainnya juga. Salah satu partner kita memberikan case juga bahwa ada berhasil menggabungkan Genetec VMS dengan Axis Network Based Public Address untuk memanage all IP systems di kampusnya. Ini adalah contoh keterbukaan dari solusi Axis itu sendiri. Jadi selama memang fiturnya mendukung SIP, maka secara umum Axis IP Audio Solution itu bisa terintegrasi seperti itu. Kemudian Axis Solution juga memiliki Intelligent Edge atau perangkat perangkat front end yang cerdas. Jadi memang si perangkat ini dia bukan hanya perangkat yang sifatnya kosong, tidak ada software atau tidak ada fitur. Jadi apabila memang si software ini tidak mati, misalnya dia mati atau tidak bisa digunakan, maka dengan setting lanjutan tentunya kita bisa menghubungkan laptop ke salah satu speaker, lalu kita mapping sementara, dan speaker ini juga bisa memiliki source streaming sendiri dan juga memutar background, scheduling juga bisa. Jadi belum tentu saat satu titik ini down dia langsung sama sekali tidak bisa digunakan, tidak. Dan juga sedikit informasi bahwa apabila memang ada site yang tidak terlalu besar atau mungkin hanya satu speaker yang dibutuhkan, speaker ini juga tidak butuh si Audio Manager Pro ini. Dia bisa langsung terhubung ke kamera secara langsung. Tadi kita sudah bahas audio solution untuk skala besar. Jadi memang ada manajemennya, ada speaker ada banyak, zoning dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas soal spesifik Axis audio solution untuk security. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, security ini memang fokusnya lebih ke melindungi properti dan juga melindungi masyarakat atau melindungi orang-orang yang ada di sana gitu kan. Nah, simply adalah video plus audio sama dengan active deterrence, yaitu adalah kamera melihat, speaker membunyikan, lalu operator bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti itu. Jadi see, say, do. Ada 3 poin ini yang menjadi poin dari active deterrence dengan video solution dan audio solution. Secara umum kita punya 2 pendekatan dari audio kombinasi dengan video ini. Yang pertama adalah kalau memang tidak ada orang yang menjaga area, atau melihat area tersebut, misal tidak ada operator di back-end, maka kamera akan terhubung langsung ke speaker dan membunyikan pre-recorded message apabila ada deteksi pergerakan yang tidak diinginkan di area tersebut. Seperti itu. Jadi misal di suatu lapangan yang memang sudah jam tidak ada orang, lalu kamera mendeteksi ada orang, maka dia akan membunyikan peringatan untuk tidak masuk ke area tersebut. Sedangkan dengan kondisi monitor atau adanya operator yang menjaga, selain skema pertama yang tadi dilakukan, juga bisa melakukan skema live call out atau suara langsung dengan operator. Misalnya dengan software ACS, kita bisa klik kamera yang mendeteksi, lalu operator bisa berbicara langsung dengan orang yang masuk tadi. Jadi ini yang pertama adalah pre-recorded message triggered by motion detection, ada yang deteksi, lalu speaker berbunyi, kemudian ada yang deteksi, lalu administrator melihat bahwa ada pergerakan, lalu dia memainkan pre-recorded message secara manual, seperti itu. Dan yang ketiga adalah live voice message, artinya operator memberikan peringatan secara langsung dengan mic to unsip mic ke speaker apabila ada deteksi dari kamera. Kita sudah bahas perangkat, kita sudah bahas solusinya. Nah, sedikit masuk ke Audio Manager Pro itu sendiri. Apa sih kelebihannya Audio Manager Pro?
Jadi Audio Manager Pro ini terdiri bisa ditawarkan dalam dua skema atau dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk server dan juga software. Dan server ini tidak proprietary sebenarnya. Kita bisa saja membeli software lalu kita install di PC yang tentunya sesuai dengan spek yang Axis sarankan. Dan kelebihannya juga adalah Axis Audio Manager Pro ini memiliki unlimited license included. Artinya kita tidak perlu menambah license tertentu apabila menambah speaker. Gitu. Jadi misal awalnya cuma 10, nanti tambah 10 lagi, atau awal 100, tambah 100 lagi, itu tidak perlu ada license tambahan. Tentunya menarik ya, biasanya kalau user, kalau dikasih, kita pakai Audio Manager Pro, Pak. Ya, terus kalau nambah lagi gimana? Nggak perlu nambah license, itu pasti user cukup jadi, wow, menarik. Kayak gitu. Dan Audio Manager Pro ini juga mendukung server client mode. Artinya, apabila perangkat utamanya ada di server, lalu ada yang ingin mengakses dari jauh, itu bisa menggunakan Axis Audio Manager Pro Client yang diinstal di PC operator untuk mengakses dari Axis Audio Manager Pro dan mengatur secara langsung, seperti itu. Lalu, untuk tampilan sendiri, kira-kira seperti ini, kita punya source di sebelah kiri, kita ada tujuan di sebelah kanan, dan kita bisa mengatur masing-masingnya dengan sangat mudah. Kita cukup, konsepnya adalah drag and drop. Kita punya session adalah setting atau pengaturan dari suatu input dikoneksikan dengan output. Jadi apabila ada yang ingin dimasukkan session, maka kita punya playlist, kita bisa drag ke sini, drag drop, lalu di zona kita tarik saja zonanya masuk ke sini. Jadi mainnya memang hanya drag and drop saja, sangat sederhana. Dan drag and drop ini tidak hanya ada di pengaturan tadi untuk session, tapi juga di pengaturan grouping. Jadi kita sudah memberikan nama untuk masing-masing speaker misalnya, maka kita ingin memasukkan yang di factory atau di center, kita masukkan ke pantry atau zona-zona lainnya. Itu cukup di drag and drop saja. Nah, dari awal yang dibahas Audio Manager Pro, terus di slide ini tiba-tiba muncul Audio Manager Edge. Ini makhluk apa lagi? Mungkin ada yang bertanya seperti itu kok, jadi banyak ya. Tadi kayaknya ini nggak disebut nih sama sekali. Nah, Audio Manager, tadi saya sempat menyebutkan bahwa di speaker Axis ini sudah memiliki intelijen atau kecerdasan. Di mana sebelumnya memang kita hanya menggunakan Axis Audio Player di speaker tersebut. Gitu. Tapi, per Q4 2020 ini, di Q4 2020, kita akan merilis update untuk software yang bisa diinstal di speaker tersebut. Gitu. Itu adalah Audio Manager Edge. Jadi Audio Manager Edge ini memang pilihan untuk kebutuhan small mid-size atau basic system dengan instalasi yang easy dan all-in-one, tentunya dengan masih memiliki fitur zone management, audio content management, scheduling, dan juga sistem health monitoring. Bedanya apa sih? Yang beda adalah kalau tadi Axis Audio Manager Pro itu diinstalnya ada di server atau di PC yang tertentu. Sementara Axis Audio Manager Edge ini diinstal di dalam speaker dan semua perangkat IP audio yang Axis miliki. Baik itu tadi speaker horn, kabinet, wall speaker, ceiling speaker, terus ada bridge, terus ada amplifier juga. Semuanya bisa diinstal dengan Axis Audio Manager Edge ini. Jadi kita bahas satu persatu, easy and all-in-one. Jadi yang pertama adalah dengan Axis Audio Manager Edge, kita bisa mendapatkan fitur audio lengkap dengan hardware dan software di dalam speaker tanpa adanya perangkat tambahan apapun. Dan juga semua audio device ini akan bisa dikontrol dan di-manage melalui satu single user interface. Dan juga dengan penggunaan web-based dan intuitive user, ini bisa sangat mempermudah untuk penggunaannya. Kemudian untuk Zone Management Edge memang ada perbedaan dengan zone dari Audio Manager Pro. Jadi tetap masih bisa memasukkan beberapa source, tentunya untuk music, untuk mic dan lain-lain, adlibs, iklan, live call outs, itu semua bisa dilakukan dari Axis Audio Manager Edge. Dan juga bisa dilakukan schedule, announcement, dan musik. Tentunya karena Edge dan terbatas fiturnya, dia hanya untuk saat ini kita hanya bisa memberikan satu source per satu konten. Artinya musik hanya bisa satu source, kalau ada pengumuman itu hanya satu source dan lain-lain.
Apa saja yang bisa di-share? Yang pertama adalah announcement, pengumuman, advertisement, iklan, dan juga background music yang bisa di-setting schedule-nya. Ini contohnya ya. Jadi kalau perbedaan dari masing-masing source itu seperti apa? Yang pertama adalah background music. Kalau background music ya udah dia akan berbunyi terus-menerus. Lalu untuk recurrent schedule recorded misalnya di jam-jam tertentu, misalnya di setiap jam 1 kita akan memberikan pengumuman tentang apa atau ada informasi kalau di kantor saya gitu ada informasi setiap jam 2 terkait PSBB. Nah, itu jam 2 setiap hari selalu berurang. Itu adalah recurrent schedule recorded announcement. Yang ketiga adalah schedule recorded announcement. Jadi misal kita ingin memberikan pengumuman bahwa tanggal sekian atau tanggal 30 November akan diadakan drilling dari fire alarm. Maka kita bisa setting schedule-nya di sini. Dan yang terakhir adalah live announcement. Jadi pengumuman langsung oleh operator. Nah, tingkat dari konten ini menunjukkan tingkat prioritas dari konten ini gitu. Jadi misalnya kita punya background music, lalu ada live announcement, dia akan langsung di blok background musiknya untuk menyelesaikan live announcement terlebih dahulu. Nah, dengan ada scheduling juga, Axis Audio Manager ini bisa menangani campuran konten pesan suara dan musik latar, dan juga bisa dijadwalkan pada waktu-waktu tertentu dengan built-in kalender dan schedule. Jadi secara fitur mirip sama Audio Manager Pro, tapi memang secara skala device, jumlah device-nya dan zonanya nanti akan kita lihat perbandingannya. Dan masih juga punya sistem health monitoring, jadi kita bisa mengecek status speaker satu per satu. Wah, ada yang rusak, kita bisa cek langsung tanpa harus mengecek satu per satu. Bisa digunakan di mana saja, tentunya ada di retail, industrial, dan komersial dengan skala yang tidak terlalu besar. Nah, sekarang perbedaannya apa sama kakaknya si Audio Manager Pro? Ini dia, yang pertama adalah dalam satu sets. Audio Manager Edge dia hanya punya up to 20 zone saja, sementara Manager Pro bisa 100 zona dengan jumlah speaker yang juga jauh lebih sedikit. Tapi 200 speaker secara umum kalau untuk penggunaan yang tidak terlalu besar itu sudah sangat banyak sekali. Jadi masih bisa diandalkan dengan Axis Audio Manager Edge ini. Instalasinya yang Pro ada di PC tentu saja, dan installation ini adalah any speaker. Dan licensingnya untuk Pro di one time license, satu kali beli untuk sebanyak speaker yang di sini, jadi tidak perlu ada speaker tambahan, tidak ada license tambahan. Sedangkan untuk licensing di Edge ini dia free, include di dalam speaker. Dan juga untuk kompleksitasnya lebih simpel ya kalau di Edge ini, sementara kalau di Pro dia lebih kompleks. Ini perbandingan pengaturan zonanya. Jadi kalau di Edge misalnya kita punya musik, itu source-nya cuma bisa satu, sementara di Pro itu bisa menjalankan 2 musik secara bersamaan. Saya satu zona A, dia musiknya seperti apa, di zona B musiknya berbeda, itu bisa. Dan juga untuk announcement juga, untuk pengumuman yang sifatnya schedule gitu, itu biasanya dia mengumumkannya full hanya di satu zona yang ditentukan. Jadi nggak bisa lebih dari satu. Lalu untuk ads, untuk iklan, sama-sama dia punya satu zona. Ini tentunya masih akan berkembang, tapi saat ini fitur yang dimiliki oleh Pro dan Edge perbandingannya kira-kira seperti ini. Nah, untuk value-nya sendiri, untuk yang apa sih kelebihannya? Yang pertama adalah kualitasnya tentu saja sangat bagus karena transmisinya menggunakan digital, tidak ada perkara soal kabel yang bikin suara jadi subang atau seperti apa. Dan juga pengguna dapat mengontrol dan mengelola semua dalam satu platform. Lalu semua konfigurasi akan berlaku secara langsung. Jadi one single management platform. Dan juga real-time configuration, zoning dan scheduling yang fleksibel, artinya bisa diatur dengan mudah. Dan karena terhubung dengan network, maka scalabilitasnya sangat mudah untuk diperbesar. Dan untuk Axis Partner sendiri, kelebihannya yang pertama adalah networknya nggak perlu ribet. Kita bisa menggunakan network yang sama untuk solusi lain. Jadi misalnya kita udah punya IP dari kamera, ya kita bisa gunakan juga untuk speaker. Dan juga memperluas portfolio solution ke customer. Lalu dibedakan partner solusi rekan-rekan dengan kompetitor. Dan yang terakhir adalah bisa menghasilkan revenue baru, sumber revenue baru lebih dari sekedar kamera, video, dan security. Jadi kita udah bahas panjang nih, kita bisa ceklah ketakutan apa yang tadi di awal nih yang bisa diabaikan. Yang pertama, apakah sistemnya kompleks? Enggak, orang dia hanya secara solusi mirip seperti IP solution. Jadi kita bisa abaikan. Yang kedua, professional skill. Basic IP solution ditambah sedikit audio, itu sudah cukup. Dan yang ketiga adalah apakah terpisah dari video security?
bisa diintegrasikan dengan mudah dengan solusi yang ada selama dia berbasis network. Jadi ketiganya bisa kita abaikan gitu mitos-mitos ini. Jadi membuat rekan-rekan lebih percaya diri untuk menawarkan IP Audio Solution Axis. Nah, sedikit lalu saya akan mungkin di 10 menit ini saya akan coba share soal successful case sharing ya. Jadi ada beberapa case yang mungkin sudah ditawarkan di SAP atau di Asia Pasifik. Itu misalnya di Bangkok kita ada kebutuhan untuk IP audio yang bisa terintegrasi dengan kamera. Kenapa? Karena selama ini dia punya analog system untuk audio dan videonya. Dia punya analog system keduanya untuk video dan audio. Jadi pengen kita combine supaya bisa menggabungkan akses IP dengan akses audio manager, lalu kameranya juga bisa kita coba. Kira-kira skemanya seperti ini. Jadi kamera dan speaker bisa ada di dalam satu skema network atau skema jaringan yang sama. Tentunya dengan customer manajemen yang lebih mudah, cost saving untuk penanganan analog audio maintenance, dan untuk partner sendiri memiliki kelebihan sebagai single supplier baik itu video maupun audio, sumber revenue baru, dan instalasi yang mudah. Lalu kita ada kebutuhan juga untuk memiliki audio solution untuk site-site yang berjauhan seperti itu. Karena kalau di analog itu tidak bisa di-manage dari pusat. Gitu. Nah, karena memang ada keterbatasan untuk akses audio manager, maka user bisa menggabungkan software yang di-develop sendiri dengan akses audio manager untuk memastikan koneksi antara masing-masing site. Jadi ada 3 site dengan 3 akses audio manager digabungkan dengan software in-house yang dibuat sendiri, customized. Jadi ini menunjukkan bahwa memang sangat fleksibel sekali untuk dikembangkan. Ini ada beberapa value yang diberikan. Yang pertama, bisnis bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Zona message bisa zoning bisa dilakukan dengan baik, punya cost saving karena pengecekan dengan health monitoring features itu sangat mengurangi kebutuhan orang untuk cek secara langsung. Dan yang terakhir adalah untuk partner no competition, market luas, dan instalasi yang mudah. Nah ini kemudian di India kita ada juga untuk kebutuhan penjara. Jadi memang masing-masing kalau di penjara ini agak unik karena biasanya dia lebih banyak untuk background music dan ada juga control volume untuk masing-masing speaker. Jadi tentu saja di area tertentu pengennya kenceng, di area yang lain pengennya lebih pelan, kayak gitu. Jadi dengan akses audio end-to-end solution, kita bisa memberikan settingan ini dengan sangat mudah karena hanya dari satu platform saja. Dan karena memang di penjara ini masih ada source atau masih ada audio solution yang lama, kita bisa gabungkan dengan IP Audio Solution Axis dengan bantuan Audio Network Bridge atau network audio bridge seperti ini. Jadi nggak sia-sia, tidak terbuang, gitu, masih bisa digunakan. Tentunya dengan adanya solusi seperti ini, kita keuntungan untuk end user adalah mereka masih bisa menggunakan perangkat yang lama, lalu zoning yang lebih mudah, pengaturan volume yang lebih mudah, serta integrasi yang lebih simple dengan perangkat yang sudah ada. Dan untuk partner sendiri, instalasinya mudah, opportunity pengembangannya sangat luas, dan juga memberikan solusi-solusi yang sama, yang serupa di beberapa penjara. Nah ini case yang di entertainment quarter di sini. Jadi ini memang yang agak unik adalah dia digunakan juga sebagai untuk pengumuman tambahan speaker untuk alarm kebakaran. Gitu. Jadi utamanya memang untuk outdoor seperti ini. Dan juga jadi yang ditambahkan dari sistem yang standar seperti ini adalah adanya emergency trigger yang terhubung dengan akses input-output device. Gitu. Jadi dari file alarm dia trigger ke sini lalu untuk membunyikan pre-recorded message untuk ke speaker-speaker ini. Tapi memang speaker IP ini sifatnya hanya untuk memberikan atau memperluas jangkauan dari dari audio fire audio yang sudah ada. Jadi bukan main fire audio. Gitu. Tentunya ini beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah kualitas suara eksternal juga baik karena terkontrol dan juga bisa mendukung emergency system serta bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di taman tersebut apabila ada hal-hal yang ingin diinformasikan. Jadi sama zoningnya mudah, revenue stream dan easy installation. Dan karena memang kita bisa lihat bahwa horn speaker ini memang secara umum tidak terlalu cocok untuk musik ya. Makanya di site ini dia menggabungkan 2 speaker. Jadi ada horn, ada kabinet. Di mana kabinet ini untuk musiknya, background music, sementara horn ini memang untuk
pengumuman yang tadi seperti itu. Ini saya coba dulu karena saya nggak tahu nge-play nggak video. Sebentar. Suaranya terdengar nggak ya? Enggak, belum. Enggak ya? Oh, ini saya Belum. share tadi agak salah. Jadi nanti deh kalau itu. Oke, mungkin di skip dulu untuk video yang ini. Tadi mungkin mohon maaf saya share-nya agak kurang tepat. Oke, untuk case lain ada beberapa case yang unik juga di sini, tapi mungkin kita akan cepat saja. Yang pertama adalah untuk proteksi terhadap adanya area-area yang rawan, cold storage contohnya, itu untuk bisa diawasi dengan lebih advance lagi. Gitu. Tentunya dengan gabungan Axis Perimeter Defender dengan Axis yang ada di kamera dan ditambahkan audio. Lalu adanya memberikan izin kepada security guard untuk memberikan peringatan secara langsung bila dibutuhkan. Jadi simply kamera dengan Axis Perimeter Defender, lalu mengirimkan informasi ke speaker, dan speaker memberikan automated warning atau live broadcast. Jadi kira-kira seperti ini, satu kamera, koneksi satu speaker, dan apabila ada pergerakan, dia langsung memberikan alarm atau alert. Dan dengan cost yang lebih minim untuk melakukan deterrence atau pemberitahuan informasi atau warning, lalu juga mengurangi staff untuk bisa akses langsung ke, atau mengurangi staff yang harus mengecekkan langsung ke lokasi. Lalu ada juga di Hong Kong College, ini adalah menggabungkan Axis Plate Verifier dengan speaker. Jadi kalau misalnya memang di suatu di suatu area parkir ada orang yang parkir tidak sesuai peruntukannya, maka dia akan memberikan alert seperti itu. Tapi memang ini hanya untuk saat ini hanya ada di beberapa area saja ya untuk solusi ini, gitu, karena terkait dengan fitur dari Axis Plate Verifier sendiri. Tapi intinya ini bisa dilakukan. Ya. Oke, jadi ini adalah part-part terakhir dari PPT ini. Jadi apa sih yang kalau demystify itu ibaratnya tadinya tuh audio itu suatu hal yang gaib atau tidak jelas atau apa sih ini gitu. Nah kita coba demystify atau membuatnya menjadi lebih dimengerti dan dipahami dan mungkin bisa menjadi hal yang menarik untuk ditawarkan. Yang pertama adalah nggak harus jadi audio expert buat mengerti, nggak perlu banyak hitungan-hitungan. Lalu audio bisa menambahkan value atau nilai di hampir semua segmen kamera tentunya. Dan juga audio bisa memberikan improve terhadap proses bisnis yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah audio, khususnya IP audio, bisa diinstalasi dengan sangat mudah dan diintegrasikan juga dengan mudah. Jadi hal-hal ini yang bisa menjadi kunci atau hal yang membuat mungkin rekan-rekan lebih yakin untuk bisa menawarkan IP audio ke customer rekan-rekan. Jadi saatnya saya ngiklan. Jadi saya mengajak rekan-rekan juga untuk mungkin kalau ingin tertarik gitu bisa langsung diskusi juga dengan tim dari Koneksindo dan juga dengan tim dari Axis, tentunya dengan register interest-nya dulu ke Axis dan juga bisa memiliki NFR produk untuk demo dan juga bisa mengeksplor audio opportunities di setiap video opportunity yang ada. Gitu. Jadi jangan karena mintanya cuma video, oh yaudah video aja. Mungkin user belum tahu kalau ada solusi audio yang bisa menambahkan value dari IP video solution. Ya, mungkin seperti itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan kalau ada yang bertanya bisa tadi langsung chat atau nanti kita akan coba bahas dulu satu persatu ya. Saya serahkan ke tim Sindo lagi. Terima kasih. Thank you Pak Yudo. Setelah ini kita akan ada isi polling dulu sambil yang mau Q&A bisa langsung ditanyakan ke Pak Yudo atau juga bisa via chat ya. Sambil nanti untuk door prize, jadi kita hanya yang sudah ngisi polling yang kita masukkan ke undian door prize. Boleh di-share? Iya, tinggal diklik aja ya.
Pak Yudo jawabnya nanti via chat juga atau via ini? Saya mungkin ini keluar sebentar nih, kayaknya agak gangguan Zoom saya. Nanti saya masuk lagi ya, sebentar. Oke. Ambil yang lain isi polling dulu. Sambil menunggu Pak Yudo, ini ada promo dari Akses dan Koneksindo ya. Minimum pembelanjaan 300 juta akan mendapatkan voucher 3,5 juta. Terus pembelanjaan 500 juta akan mendapatkan voucher 7 juta. Terus ada tambahan 600.000 apabila untuk opsi kedua ada pembelian minimal 1 speaker atau 1 Axis NVR S3008. Pak, halo Pak Christian. Iya Pak. Maaf nih, kan tadi saya keluar lalu masuk lagi ya. Kayaknya nggak ada ya. Mungkin bisa yang lama-lama bisa bantu dibacakan mungkin atau sama. Oh chatnya ya, sorry. Jadi atau mungkin kayaknya Bruce udah lumayan banyak jawab ya ini ya. Baru satu sih. Oh baru satu ya? Ya. Yang sebelum-sebelumnya mungkin bisa dibantu Pak. Maaf. Saya bacakan pertanyaannya dari Pak Hilman. Satu sistem maksimum berapa IP speaker yang bisa di-combine menjadi satu? Dan berapa license yang dibutuhkan untuk sistem tersebut? Ya, seperti mungkin ini ditanyakan sebelum saya share yang sebelumnya ya. Tadi sudah sempat saya share juga terkait hal ini. Saya agak hilang-hilang. Jadi tadi bisa sampai 200 untuk Edge bisa sampai 200 speaker dan kalau yang Pro itu bisa sampai 10.000. Dan itu license-nya hanya satu. Jadi sangat opsi yang sangat ini sekali. Minim budget gitu. Jadi nggak perlu banyak license lagi, hanya satu license saja. Mungkin. Oke. Pak Yudo, mungkin sedikit tambahan, license-nya per zona kan ya kalau saya nggak salah. License-nya nggak per sistem, per ini Pak, per site. Oh, oke. Jadi misalnya kita punya site di mall apa gitu, di mall A misal. Lalu awalnya misal kita ada hanya zona lobby, lalu ada zona, karena zona itu kan dibuatnya belakangan Pak. Jadi sebenarnya kita satu site mall itu cuma perlu satu license. Gitu. Oh, oke. Dan even kalau misalnya mall itu nanti ada pengembangan di gedung sebelah kanan atau gedung sebelah kiri, itu bisa digunakan license yang sama selama jumlah speakernya masih mencukupi. Karena tadi kan aku 10.000 kan cuma sangat besar sekali gitu. Cukup banyak lah gitu. Kayak gitu. Chatnya ini samping. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada standarisasi seperti OnVIF untuk audio system ini? Setahu saya untuk saat ini belum ada, makanya memang kalau untuk kita masih belum bisa memastikan. Saya masih harus cek lagi apabila memang sistem ini bisa terintegrasi dengan speaker lain. Tapi saat ini sih saya bisa bilang belum ada informasi terkait itu. Jadi saya belum bisa bilang bisa atau enggak. Tapi untuk saat ini setahu saya belum ada untuk standarisasi hal seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk VMS atau NVR apa sajakah yang dapat mensupport IP audio dari Axis? Sebenarnya kalau untuk VMS kita khususnya yang sudah support SIP ya, secara detailnya mungkin saya belum terlalu tahu banyak. Maksudnya belum bisa menyampaikan banyak ada semuanya gitu. Tapi contohnya tadi Genetec sudah bisa. Tapi kalau untuk NVR sendiri memang kita nggak. Kalau untuk NVR, saya merek lain itu saya rasa enggak ya, karena IP audionya ini kan memang harus di-trigger dengan IP base. Gitu. Jadi kecuali memang ada partner yang bisa menggunakan Fapix API-nya Axis untuk men-trigger sesuatu kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi bisa di-custom sebenarnya.
Karena kan secara umum akses memang terbuka gitu kan. Kita punya SDK atau VPix untuk API-nya. Jadi kalau ada user yang misalnya bikin middleware dari VMware tertentu, trigger ke middleware ini trigger ke trigger ke kamera, trigger ke speaker tertentu atau bahkan ke audio manager, itu bisa saja dilakukan. Tapi kalau untuk NVR saya rasa tidak ada, kecuali akses itu pun settingannya biasanya tetap harus lewat untuk saat ini harus lewat akses ke speakernya langsung gitu. Oke, terima kasih. Atau ya itu tadi yang Ibu Rusi bilang, ACS tentunya itu bisa terintegrasi. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya ini dengan Ivan mengenai PMS atau NPR. Sebenarnya tujuan Axis mengembangkan audio ini sebenarnya lebih mengarah ke satu solusi yang kita sebut end-to-end, di mana sekarang ini banyak sekali customer atau end user itu merasa perlu untuk mempunyai single vendor supaya lebih mudah untuk maintenance, untuk upgrade. Nah, kita punya audio ini memang saat ini didesain dengan NVR kita, di mana NVR kita tuh sudah automatically datang dengan SCS. Dan audio manager ini sudah memang pasti bisa jalan di ACS-nya kita. Juga mengenai on-flip, saat ini kenapa kita belum mengarah ke on-flip, karena komitmen kita dari awal seperti kita bilang tadi adalah end-to-end, di mana kita bisa kasih guarantee untuk semua Axis produk, baik itu kamera, audio, itu pasti bisa integrasi dengan kita punya sistem dengan NVR. Jadi memang tujuannya lebih ke end-to-end solution untuk kita saat ini. Itu aja mungkin. Thank you. Terima kasih untuk tambahannya Pak Ivan. Ya, kira-kira seperti itu. Terus untuk pengaturan volume apakah bisa di-setup per zona? Tadi kan kalau di Audio Manager kita bisa cek ini ya, ada session di tengah itu. Nah, di session itu kita bisa atur untuk audio A misalnya dengan zona mana yang diatur, itu kita bisa atur juga volumenya untuk source tersebut di zona tersebut, seperti itu. Itu bisa dilakukan. Lalu untuk model yang support PIR, iya saat ini hanya ada satu, hanya yang wall saja. Dan yang lain memang fokusnya lebih ke, karena kan gini, untuk yang wall ini ukurannya sangat kecil, jadi bisa diinstal di atas pintu gitu. Jadi untuk PIR-nya juga bisa lebih baik dibandingkan kalau misalnya pakai yang ceiling, di mana kadang ceiling taruhnya di atas sekali seperti itu. Lalu horn juga bisa taruh di atas, kabinet juga bisa taruh di atas. Jadi memang tidak cocok untuk pemasangan PIR. Kira-kira seperti itu. Terkait QoS, tadi sih mungkin agak terhubung juga dengan yang disampaikan oleh Pak Ivan. Artinya bisa kita informasikan saat ini adalah tentunya speaker ini sangat bisa terintegrasi dengan Axis. Terkait detail QoS-nya sendiri itu mungkin nanti akan perlu perlu saya cek lebih lanjut seperti itu, Pak. Tapi intinya solusi speaker audio Axis ini fokusnya adalah untuk mendukung end-to-end dari Axis solution. Oke, terima kasih Pak Yudo. Ada pertanyaan lanjutan? Ada yang mau langsung? Kalau ada yang mau langsung chat ngobrol langsung boleh loh. Ya. Ini kayak lagi sesi, kalau di radio ini lagi sesi curhat gitu lah. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung. Katalog, kalau katalog kami hard copy, kami bisa, Bapak bisa email, nanti saya akan kirimkan email, bisa chat di sini, nanti saya akan berikan linknya Pak. Jadi memang lebih, kalau untuk produk-produk, kami memang lebih banyak memberikan link maupun link video supaya lebih detail dapat informasinya Pak. Ya, udah diberikan oleh Michelle. Untuk speaker itu linknya tadi yang network speakers. Sedangkan kalau untuk kamera katalognya kita ada comparison table di web Axis. Akan saya share juga di sini. Ya, kita ada cheat sheet untuk menampilkan hampir semua produk Axis. Pak Hendra, aduh main demo aja nih Pak Hendra. Pak Hendra, mungkin mic-nya bisa dibuka Pak Hendra. Siap Pak, siap. Saya kenal suaranya itu.
Anda kalau beli jangan satu-satu lah Pak, 10 gitu loh. Taruh di kantor ya kan. Coba dulu Pak, satu biji. Satu-satu dulu. Ya. Kalau bagus baru beli banyak. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Hendra, kalau untuk teman-teman partner yang memang tertarik, bisa, jadi dari Aksis kami memberikan harga khusus untuk yang kita sebut NFR, jadi not for resale product. Jadi harga untuk demo Pak, jadi Bapak bisa lakukan, bisa dipakai untuk dites di kantor, kemudian untuk demo, untuk melawan segala sesuatu. Jadi bisa Pak jawabannya. Bisa dengan diskon. Oke. Barangnya di stok ya Bu ya? Kirim satu deh ke kantor. Gitu Ngeri ya. kali, ampun sekali Pak Hendra. Aduh. Mungkin Manjira bisa beresin dulu Pak Hendra. Oke. Oke, ini Kirim sudah ya. lengkap semua ya ininya ya. Saya serahkan ke Christian. Ya. Yuk, sebentar. Jadi yang tadi, oke, next-nya. Kita juga ada webinar berikutnya tanggal 5 November. Nanti bisa scan QR code atau minta ke kita linknya ya. Dan selanjutnya untuk door prize sudah siap belum, Bu Michelle? Oke, selanjutnya kita door prize ya. Door prize-nya masih sepeda kan? Masih Bu, tinggal sepedanya mau sepeda. Saya kira kalau door prize hadiahnya pintu Pak, enggak ya Pak? Nanti abis ini door prize dari Aksis. Waduh. Oke. Ya. Oke. Wah, nama saya nggak ada ini. Namanya udah ada semua belum ya di sini? Coba dicek dulu. Iya, kalau kita ngomong auto, nah itu baru bedanya lama. Aduh. Nama saya nggak masuk ya. Mana itu? Oh, ntar kita di belakang itu Pak. Saya kasih Oh, brosurnya oke. Pak. Baiklah. Saya kasih brosurnya aja ntar kalau Pak Yudo. Oke, udah saya mulai ya. Ya itu nggak apa-apa, coba nanti saya. Pelan. Ini cukup mendebarkan ini. Saya yang mungkin nggak dapat aja debar-debar ini. Iya, Pak Mulyadi Witono. Wow. Ada nggak? Selamat kepada Bapak Mulyadi. Mungkin mic-nya bisa dibuka Pak untuk Pak Mulyadi. Ya Pak. Ada ya. Wah, ada. Ya, selamat Pak Selamat ya, Mulyadi. Pak Mulyadi. Waduh, ya. Amin. Terima Nanti kasih. Bu Michelle akan kontak lebih lanjut untuk pengiriman sepedanya Pak ya. Oke. Oke. Thank you. Thank you Pak. Dan terima kasih ke rekan-rekan semua. Semoga webinar hari ini bermanfaat. Oke, saya sudahi ya Bu ya. Oke, terima kasih semuanya Terima kasih teman-teman. semua. Jadi kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan kontak ke Koneksindo atau bisa kontak ke kami di Aksis. Saya akan berikan link email address saya, bisa langsung ditanyakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya dengan Aksis. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Ya. rekan-rekan. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih. Halo, Pak Mulyadi. Iya, Bu. Pak, nomor teleponnya yang saya chat bukan Pak? Yang 0813 1808 2826. Betul. Oke, sebentar saya WA ya Pak. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak.